Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, permisi teman-teman dan juga Bapak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Aulia Zahrani, biasa dipanggil Jihan, dengan NIM 0242314695. Kali ini Jihan akan melaksanakan presentasi terkait dengan UAS, yaitu mata kuliah Manajemen Komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Marwan. Nah, untuk presentasinya di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah makalah ataupun dokumen hasil riset yang mana judulnya adalah Strategi Menghadapi Komunikasi Shopee dalam Menghadapi Keluhan Konsumen di Media Sosial. Mengapa saya di sini memilih Shopee? Karena menurut saya Shopee adalah salah satu platform dan juga aplikasi yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia di era sekarang ini. Oleh karena itu, dengan kita mengambil aplikasi Shopee, maka kita akan merasakan lebih dekat dengan kasus tersebut. Saya merasa dengan adanya kasus ini, dengan adanya penelitian ini, maka kasus tersebut akan lebih ramai juga karena lebih relate dengan masyarakat Indonesia. Untuk kata pengantar, di sini saya juga sudah membuat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat tersusun dengan baik, yaitu makalah Strategi Manajemen Komunikasi Shopee dalam menghadapi keluhan konsumen di media sosial. Lalu, saya juga sebagai mahasiswa MMTC, penulis juga berusaha untuk menyusun makalah ini secara kritis, sistematis, dan juga sesuai dengan perkembangan komunikasi digital pada saat sekarang ini. Dalam penyusunan ini, sudah tentunya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Marwan bahwasannya dalam membuat makalah, kita harus menggunakan KDCA atau Knowledge Driven Communication. Lalu, yaitu menggunakan pastel, SWOT, fishbone, dan juga pohon masalah. 4 komponen ini akan saya letakkan pada dokumen dan juga makalah saya. Bab pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang dari bagaimana makalah ini dan juga aplikasi Shopee, mengapa saya mengambilnya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Media sosial kini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Dalam era digital, konsumen memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik, keluhan maupun pengalaman mereka secara terbuka. Salah satu perusahaan aktif yaitu Shopee. Sebagai perusahaan e-commerce di Indonesia, Shopee memiliki jutaan pengguna aktif dengan tingkat transaksi yang sangat tinggi setiap harinya. Lalu keluhan konsumen di media sosial menjadi tantangan yang besar tentunya bagi organisasi karena dapat memengaruhi reputasi perusahaan. Nah, dalam manajemen komunikasi modern, perusahaan tidak cukup hanya memberikan layanan atau servis, tetapi juga harus mampu mengelola komunikasi secara tepat, transparan, dan juga persuasif. Oleh karena itu, kantor Shopee ini merupakan salah satu tempat yang profesional, bisnis yang profesional, yang harus memiliki strategi komunikasi yang tentunya harus efektif. Lalu untuk rumusan masalah juga sudah saya letakkan. Mungkin untuk Bapak dan juga teman-teman yang ingin melihatnya lebih lanjut, boleh sekali untuk bisa mengunduh makalah dan juga hasil penelitian saya dalam @link yang sudah saya kirimkan. Untuk rumusan masalahnya itu ada 5. Bagaimana strategi manajemen komunikasi Shopee menghadapi keluhan konsumen di media sosial, faktor eksternal apa saja berdasarkan analisis pastel. Lalu setelah itu saya juga bagaimana hubungan sebab akibat dari permasalahan manajemen komunikasi Shopee serta solusi yang dapat diterapkan. Untuk tujuan penulisan itu ada 5 poin dasar, yaitu ada menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen komunikasi Shopee, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Lalu untuk manfaatnya, di sini saya juga mencantumkan manfaat teoritis dan juga manfaat yang praktis. Oke, lanjut kita kepada bab 2 pada landasan teori Bapak. Karena di sini itu juga saya memberikan pengertian terkait dengan mata kuliah kita sendiri, yaitu pengertian manajemen komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, makna antar individu atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun strategi komunikasi merupakan perencanaan dan pengelolaan pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, saya juga memberikan media sosial sebagai sarana komunikasi perusahaan. Mengapa sih harus media sosial? Karena sekarang sudah berada di era 5.0 yang mana segalanya sudah serba digital. Kalau tidak
kalau kita tidak menggunakan media tersebut, maka kita akan sangat ketertinggalan. Lalu saya juga membuat KDCA-nya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, ada pestel, terus SWOT, fishbone, dan juga pohon masalah. Untuk pembahasannya, kita akan pergi ke pembahasan, yaitu pada pertama sekali saya akan melihat terkait dengan analisis pestel, atau yang pertama ada politika. Shopee harus mengikuti kebijakan pemerintah terkait perdagangan digital, perlindungan konsumen, dan keamanan data pengguna. Regulasi pemerintah tentunya dapat mengaruhi cara perusahaan menangani keluhan konsumen. Nah, jadi politik sangat amat berperan penting nih untuk Bapak dan teman-teman. Selanjutnya ada dari segi ekonomi, karena kan P politik, E-nya ekonomi. Kondisi ekonomi memengaruhi tingkat transaksi Shopee. Saat daya beli menurun, konsumen menjadi lebih sensitif terhadap kualitas layanan. Persaingan antar platform e-commerce juga mendorong Shopee untuk memberikan pelayanan komunikasi yang lebih baik agar konsumen tetap loyal tentunya. Yang bagian S atau sosial, masyarakat digital memiliki kebiasaan menyampaikan opini di media sosial. Lalu teknologi, perkembangan teknologi membantu Shopee dalam mempercepat layanan melalui chatbot, artificial intelligence, serta sistem pelacakan pesanan. Lalu yang terakhir ada L, legal atau hukum. Shopee harus tentunya mematuhi hukum perlindungan konsumen dan keamanan data digital. Analisis SWOT-nya nih teman-teman, karena di sini kita itu pastinya harus mengetahui dulu kelemahannya, kekuatannya bagaimana agar kita dapat melakukan riset atau penelitian dengan sangat baik dan juga relatable. Yang pertama, kekuatan Shopee itu memiliki jumlah pengguna besar, sistem digital sudah mudah digunakan, customer service 24 jam, memiliki branding yang sangat kuat di Indonesia, serta aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya ada kelemahan, respon customer service terkadang lambat. Banyaknya penjual membuat kontrol kualitas yang sulit dilakukan. Ketergantungan pada sistem teknologi karena mereka menggunakan platform e-commerce. Masih terdapat keluhan terkait refund dan juga pengiriman. Lalu untuk opportunity bagi perusahaan Shopee yaitu ada beberapa poin, pertumbuhan pengguna internet, perkembangan teknologi AI untuk pelayanan atau servis pelanggan, lalu tingginya minat masyarakat terhadap belanja online, kesempatan meningkatkan loyalitas konsumen melalui pelayanan cepat, lalu media sosial dapat digunakan sebagai sarana branding yang sangat amat positif. Karena apa? Dengan adanya media sosial ini, maka akan cepat untuk mengalir kepada masyarakat-masyarakat tertentu. Lalu untuk ancaman atau threats nih teman-teman, persaingan ketat dengan e-commerce lain, contohnya dengan TikTok Shop, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya. Viral negatif di media sosial. Terkadang memang ada perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki kasus atau skandal yang mana itu dapat saja memiliki peluang untuk sangat amat viral atau ramai sehingga menaikkan sentimen negatif dan juga menurunkan citra perusahaan. Ancaman kebocoran data pengguna, perubahan regulasi pemerintah, serta tingginya ekspektasi konsumen. Contoh nih, pada perusahaan Shopee biasanya kita itu untuk membeli sebuah produk, kita kadang merasa tidak sesuai dengan apa yang ada di foto dengan apa yang sudah dikirimkan. Itulah salah satu kelemahan dari Shopee tersebut. Untuk analisis fishbone, itu ada beberapa poin, yaitu ada manusia, customer service kurang cepat, kurangnya koordinasi pegawai, human error atau penanganan pesanan, lalu ada metode, prosedur penyelesaian keluhan terlalu panjang, sistem komunikasi antar divisi belum optimal, SOP penanganan kritis belum maksimal juga. Untuk teknologi atau mesin, gangguan sistem aplikasi, error pada fitur pembayaran, chatbot belum mampu memahami semua keluhan. Lalu material, produk dari seller tidak sesuai, kualitas barang rendah, terkadang juga kesalahan dalam pengemasan. Lalu untuk faktor lingkungan, tingginya volume transaksi, tekanan publik di media sosial, budaya viral dan cepat menyebar. Untuk analisis pohon masalah nih, saya sudah melihat bahwasannya pohon masalah utama dari perusahaan Shopee ini adalah keluhan konsumen Shopee di media sosial yang sangat amat banyak ataupun meningkat. Penyebab utamanya karena pelayanan customer pastinya kurang optimal gitu. Respon lambat, contohnya informasi tidak konsisten, penyelesaian masalahnya yang cenderung terlalu berlarut-larut nih teman-teman, yang mana membuat para customer itu merasa bosan untuk menunggu penyelesaian masalahnya.
lalu ada kendala sistem teknologi, lalu kurangnya pengawasan seller, serta dampaknya itu menurunnya kepercayaan konsumen, reputasi perusahaan dan juga citranya pasti menurun, lalu konsumen berpindah pada kompetitor atau e-commerce lain. Untuk solusinya, yaitu yang pertama ada peningkatan sistem customer service, pengembangan teknologi, pengawasan seller yang lebih ketat, serta strategi komunikasi yang harus kritis. Lalu pada penjelasan kali ini mungkin saya sudah menyampaikan semuanya, dimulai dari SWOT, lalu pestle, pohon masalah, serta fishbone. Saya mengharapkan dengan adanya presentasi atau penjelasan dari saya tersebut dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga penonton yang ada di rumah juga, agar kita dapat menganalisis lebih lanjut terkait dengan kasus-kasus atau skandal yang penting atau terutama terhadap e-commerce seperti Shopee dan juga kompetitor lainnya. Bahwasannya sekarang itu memang sangat amat banyak kasus ataupun skandal tersebut di media sosial, akan tetapi tetap ada solusinya. Jadi jangan takut. Untuk platform-platform e-commerce yang lainnya itu semoga para PR-nya juga dapat memberikan solusi yang bagus gitu. Untuk makalah yang saya buat itu ada beberapa referensi atau daftar pustaka, nanti bisa dilihat pada dokumen saya sendiri. Untuk itu saya sudahi sampai di sini saja. Semoga pemahaman kita ke depannya juga memberikan kita pelajaran dan juga menjadikan kita manusia yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, Jihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.